banyak orang yang kaya, rumahnya besar, uangnya banyak, mobilnya bagus, tapi tak bisa dia menahan haus dan lapar dari subuh sampai maghrib. Padahal ototnya besar, padahal badannya sehat, minum vitamin setiap hari. Umurmu sudah 50 tahun, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah sholat. Butuh berapa tahun lagi engkau untuk berubah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran? Selama ini berkilah, beralasan, oh saya akan bekerja, tak sanggup saya puasa, kerja saya berat. 11 bulan saudaraku, Allah memberikan engkau ingin bekerja. Ke dalam hutan sana bekerjalah. Engkau ingin mendodoslah. Engkau ingin mengegrek-egreklah. Engkau memupuk-mupuklah. Tapi dalam 1 bulan ini, bulan Ramadan, engkau ingin kerja silahkan, tapi tetap laksanakan bulan puasa. Jangan sampai karena engkau bekerja, engkau relakan puasamu, engkau tak puasa. Betapa durhakanya kita. Kita pergi ke kebun, banting tulang, peras keringat, mencari rezeki Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Di bumi siapa? Di bumi Allah. Di tanah siapa? Di tanah Allah. Tumbuhan siapa? Tumbuhan Allah. Badan siapa yang memberikan? Allah. Napas siapa yang memberikan? Allah. Detak jantung siapa yang mendetakkan? Allah. Engkau berada di bumi Allah, di atas bumi Allah, mencari di tanah Allah, mengambil tanaman Allah, mencari rezeki Allah. Engkau tak mau tunduk taat kepada Allah. Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum hadirin sedang pendengar khutbah Jumat rahimakumullah. Suatu keharusan dan kewajiban bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Baik dia besar, baik dia kecil, baik dia kaya, baik dia miskin, baik tukang dodos walaupun pekerja kantor, tak ada alasan untuk tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada masanya tiba, tidak ada lagi yang dipandang oleh Allah. Tidak ada yang dilihat oleh Allah. Baik itu bajumu, rupamu, bentuk wajahmu, besar ototmu, luas kebunmu, besar rumahmu, bagus mobilmu, bagus Hondamu, banyak uangmu, tak dipandang oleh Allah. Apa yang dipandang? Keimanan dan ketakwaan. Maka kita mengingatkan untuk diri saya pribadi, untuk diri khotib pribadi, dan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah sebagai daripada kunci untuk membuka daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini adalah hari yang mulia. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Pimpinan daripada hari adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam al-Yaumul Jum'ah. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad, pimpinannya, presidennya, ketuanya adalah hari Jumat. Sudahlah hari Jumat, bertepatan pula bulan yang paling mulia dari Muharram sampai Zulhijjah, itu adalah bulan Ramadan. Sudahlah harinya mulia, bulannya pun mulia, kita berada di tempat yang paling mulia adalah masjid. Tempat yang mulia bukan kantor, tempat yang mulia bukan rumah dinas, tempat yang mulia bukan apartemen, bukan hotel, bukan pariwisata, tapi tempat yang paling mulia adalah masjid. Bersama orang yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, melaksanakan ibadah yang mulia adalah ibadah sholat Jumat. Melaksanakan ibadah yang mulia adalah berpuasa di bulan Ramadan. Amat beruntung kita yang masih diberikan hembusan napas, tarikan napas oleh Allah, dititipkan di dalam badan kita, di dalam jasad kita, masih dititipkan roh oleh Allah. Maka tiada lain, tiada bukan, kita wajib untuk bersyukur. Wajib untuk bersyukur. Apa alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, engkau sakit sepanjang hari. Yang ini itu segala macamlah penyakitnya. Berapa tahun engkau sakit? Berapa tahun yang tidak sakit?
tahun yang diberikan Allah cobaan? Berapa tahun yang tidak diberikan oleh Allah cobaan? Berapa banyak yang Allah berikan cobaan? Berapa banyak yang Allah berikan nikmat? Nikmat bukan dihitung dengan uang. Nikmat bukan dihitung hanya dengan rumah yang besar, dengan mobil yang mewah, dengan kebun yang luas, dengan uang yang banyak. Tidak. Itu sedikit daripada nikmat. Engkau bisa makan, nanti bisa makan engkau bisa puasa pada hari ini. Ini nikmat yang begitu besar. Berapa banyak orang yang kaya, rumahnya besar, uangnya banyak, mobilnya bagus, tapi tak bisa dia menahan haus dan lapar dari subuh sampai maghrib. Padahal ototnya besar, padahal badannya sehat, minum vitamin setiap hari, minum obat sepanjang waktu. Tapi tak bisa dia menahan daripada makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Kita hanya orang biasa, yang mungkin bekerja seperti biasa. Rumah pun biasa, kendaraan pun biasa, keuangan pun biasa, baju pun biasa. Tak berpangkat, tak hanya biasa saja. Tapi kita alhamdulillah dititipkan Allah satu nikmat yang begitu besar. Apa itu? Nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Allah masukkan, Allah tancapkan, Allah pancarkan, Allah tembakkan ke dalam hati kita semuanya. Sehingga yang tadinya tidak berada di masjid, lalu dengan hati yang lapang masuk ke dalam masjid ini. Itu nikmat yang begitu amat besar. Berapa banyak saudara kita pada saat sekarang ini yang tak mau masuk ke dalam masjid. Sudahlah umurnya berpuluh-puluh tahun, sudah beruban, sudah banyak yang dimakannya di bumi Allah Ta'ala ini, namun tak pernah sekalipun kakinya menginjak masjid. Ada pula orang yang sudah diberikan Allah harta yang banyak, makanan yang puas, tapi hanya menginjakkan kakinya satu kali satu pekan ketika hanya sholat Jumat. Saudara-saudaraku, yang selama ini yang hanya sholat dua kali dalam satu tahun, Idul Fitri dan Idul Adha, mari kita sholat bersama-sama. Mari kita sholat 5 waktu. Yang saudaraku selama ini yang hanya sholat satu kali satu pekan, hanya sholat Jumat, mari kita sholat 5 waktu sehari semalam. Yang selama ini saudara-saudaraku yang hanya sholat di rumah saja, memang sholat, mari kita tingkatkan. Mari kita sama-sama sholat ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pada saat sekarang ini sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sholat pun tidak, puasa pun tidak, ke masjid pun tak pernah, baca Al-Quran tak pernah. Sudah 50 tahun umur. Kalau umur sudah 50 tahun, berarti dia sudah melewati 50 kali Ramadan. Dipotong dengan dia belum balik 15 tahun, berarti sudah 35. Sudah 35 kali Ramadan, tidak pernah puasa, atau puasa hanya setengah saja. Sudah 35 kali tidak pernah berubah di bulan Ramadan. Engkau butuh Ramadan berapa kali lagi untuk berubah? Umurmu sudah 50 tahun, tak pernah baca Al-Quran, tak pernah sholat. Butuh berapa tahun lagi engkau untuk berubah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran? Yang selama ini engkau bekerja. Kalau kerjaan kita hanya bekerja, saudara-saudaraku, mohon maaf, monyet pun di dalam hutan pandai bekerja. Kalau kita hanya makan, pagi, petang, siang, dan malam, kerjaan kita hanya makan, mohon maaf, ayam pun bisa makan. Lalu apa yang membedakan kita dengan hal tersebut? Apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Yang membedakan kita, kita diberikan oleh Allah hati, dimasukkan Islam, iman, dan ihsan, agar kita tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW saja, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, sudah dijamin masuk dalam surga, tidak pernah dituliskan dosanya, bahkan tidak pernah berbuat dosa. Sudah dijamin surganya, surga yang paling tinggi. Sudah dijamin maksum dari dosa. Sudah dijamin menjadi kekasih Allah. Masih saja beliau berpuasa dan beribadah, sholat malam, sampai bengkak kaki beliau. Sudah dijamin masuk surga loh. Tetap saja beribadah kepada Allah. Lah kita siapa, Pak? Nabi bukan, Rasul bukan, dijamin masuk surga belum tentu.
Dijamin dari bebas daripada siratal mustaqim? Belum tentu. Ulama bukan, tabi'in bukan, sahabat bukan. Al-Quran tak ada yang turun kepada kita. Dosa kita tidak ada yang menjamin untuk diampuninya. Sudahlah, tak ada yang menjaminnya. Sudah tidak dijamin masuk surga. Nabi bukan, Rasul bukan. Malah tidak pernah mau sholat dan puasa. Mau di mana tempat kita nanti, Bapak saudara-saudara sekalian? Yang selama ini berkilah, beralasan, oh saya kan bekerja, tak sanggup saya puasa, kerja saya berat. 11 bulan saudaraku, Allah memberikan engkau ingin bekerja. Ke dalam hutan sana bekerjalah. Engkau ingin mendodoslah. Engkau ingin mengegrek-egreklah. Engkau memupuk-mupuklah. Tapi dalam 1 bulan ini, bulan Ramadan, engkau ingin kerja silahkan, tapi tetap laksanakan bulan puasa. Jangan sampai karena engkau bekerja, engkau relakan puasamu, engkau tak puasa. Betapa durhakanya kita. Kita pergi ke kebun, banting tulang, peras keringat, mencari rezeki Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Di bumi siapa? Di bumi Allah. Di tanah siapa? Di tanah Allah. Tumbuhan siapa? Tumbuhan Allah. Badan siapa yang memberikan? Allah. Napas siapa yang memberikan? Allah. Detak jantung siapa yang mendetakkan? Allah. Engkau berada di bumi Allah, di atas bumi Allah, mencari di tanah Allah, mengambil tanaman Allah, mencari rezeki Allah. Engkau tak mau tunduk taat kepada Allah. Lebih hina siapa kita dibandingkan Fir'aun, dibandingkan Namrud? Namrud dan Fir'aun jelas dia kafir, pantas saja dia durhaka kepada Allah. Tapi kita dikatakan kafir, tak mau mengaku Islam, mengaku beriman. Tapi hanya kerja engkau sedikit. Engkau kerja, engkau tinggalkan puasa, engkau tak pernah sholat karena mencari rezeki. Rezeki pun datangnya daripada Allah. Namun engkau malah hilang daripada tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, berubah, berhijrah dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.